Apakah memungkinkan ada lagi reshuffle Pak di ujung jabatan? Mungkin. Kapan Pak? Kapan Pak waktunya? Awal tahun? Ya nanti. Siap. Beberapa waktu ini saya keliling ke banyak tempat, terutama bertemu dengan banyak relawan Jokowi yang dulu berjuang supaya beliau terpilih kedua kali. Saya memposisikan diri sebagai pendengar, mencoba ingin tahu apa keresahan mereka. Dan ada beberapa poin yang saya catat, semoga bisa diperbaiki. Pada intinya, mereka resah dengan Kabinet Indonesia Maju yang Jokowi bentuk. Bukan nama kabinet yang bermasalah, tapi orang-orangnya yang tidak merepresentasikan kemajuan Indonesia. Ketika berbicara Indonesia Maju, maka yang ada dalam benak orang adalah sesuatu yang bersifat ke depan dan futuristik. Sebuah mimpi panjang terhadap bentuk Indonesia yang jaya dan kelak disegani dunia. Dan itu harusnya diwakili oleh orang-orang yang dipercaya Jokowi untuk membawa narasi besarnya. Mereka adalah para menteri dan orang di sekitar Jokowi. Kalau berbicara mengenai partai mendeklarasikan capres kan juga dilakukan oleh Gerindra, dilakukan oleh PKB, katakanlah Golkar pun bahkan sudah menyatakan akan mencalonkan Erlangga ketumnya. Jadi dalam kapasitas itu, dalam konteks itu menurut saya nama Anies punya bobot yang sama. Hanya tafsir saja dan persepsi kan selama ini yang mengatakan bahwa Anies ini bermusuhan dengan Jokowi. Tapi catatan kritisnya buat Nasdem adalah bukan mengenai nama Anies Baswedan sendiri, tapi ketika rumor yang menguat adalah koalisi mendukung Anies akan dilakukan bersama dengan dua partai oposisi, disitulah problem muncul. Kalau menurut saya pribadi, secara kode etik, kalau Nasdem pada akhirnya akan mendeklarasikan Anies Baswedan bersama dengan dua partai oposisi, dalam hal ini PKS dengan Demokrat, logikanya atau kode etiknya harusnya Nasdem mengundurkan diri dari barisan koalisi, termasuk dari kabinet. Jokowi ancang-ancang depak orang Nasdem dari kabinet. Omongan Adian Napitupulu nggak disangka-sangka. Ketika Nasdem mendeklarasikan Anies untuk maju Pilpres 2024, Jokowi kelihatan sekali tidak nyaman dan itu mengarah kepada kemungkinan reshuffle yang akan dilakukan kepada menteri-menteri yang saat ini diduduki oleh Nasdem. Setelah Nasdem mengumumkan Anies sebagai kandidat capres, elit PDIP silih berganti, baik secara terbuka ataupun tidak terbuka, menyindir Nasdem. Mau ditafsirkan akomodatif, mau ditafsirkan apa juga nggak penting. Tapi saya sebagai partai pendukung pemerintah, partai pendukung Jokowi percaya bahwa reshuffle itu hasil evaluasi. Luar dalam sekian lama dan sebagainya dievaluasi, ada yang harus diperbaiki, diganti. Dan biasa aja. Ini sudah pergantiannya kesekian kali gitu loh. Jangankan dalam pemerintahan, reshuffle di internal partai masing-masing juga banyak terjadi kok. Malah ada yang keluar dari PKS bikin gelora itu biasa aja dalam politik gitu loh. Maksudnya kalau kita secara fair ya oke silakan. Lanjutkan dulu Bang Adi. Artinya nggak usah dibikin rumit gitu loh. Nggak usah dibikin rumit, itu biasa. Ada yang masuk, ada yang keluar, ada yang lahir, ada yang meninggal dalam hidup, biasa saja. Dalam politik biasa saja. Politikus PDI Perjuangan Adian Napitupulu menegaskan reshuffle merupakan hak prerogatif Presiden Republik Indonesia Joko Widodo. Sikap PDIP jelas, reshuffle itu hak prerogatif Presiden. Dia mau reshuffle atau enggak ya silahkan. Ucap Adian di Hotel Cipta Pancoran, Jakarta Selatan pada Jumat 23 Desember lalu. Adian mengaku memiliki catatan terhadap menteri yang dianggap kinerjanya kurang. Akan tetapi dia tak mengetahui catatannya sama atau tidak dengan Jokowi. Masalahnya yang mau di-reshuffle gue atau Jokowi? Kalau Jokowi ya tergantung catatan dia. Ada yang menurut gue tidak baik, tapi menurut Jokowi ada informasi yang lebih dianggap baik yang gak tahu terangnya. Terkait isu reshuffle dikaitkan dengan pilihan politik Nasdem, Adian menyatakan, semua itu tergantung keputusan Presiden Joko Widodo. Gue gak mau berpendapat tentang sesuatu yang bukan ruang prerogatif gue. Tergantung Jokowi saja, kata dia. Sementara itu Adian juga nggak menjawab kemungkinan menteri dari PDIP dipertahankan oleh Jokowi. Menurutnya, hal tersebut menjadi evaluasi Ketua Umum Megawati Soekarno Putri dan Presiden Jokowi.
Kami percaya bahwa menteri-menteri saat ini telah memberikan yang terbaik buat negara. Ada yang mungkin punya kekurangan dalam 1 atau 2 hal, itu wajar, ungkapnya.